Aduh, berisik banget sih. Itu giginya ya ampun nggak bisa tidur. Nah, Sobat AI Care, pasti kalian sudah tidak asing dengan kebiasaan-kebiasaan tidur seperti mengigau, mengorok, atau yang menggemertakkan gigi ketika tidur. Di video kali ini, kita berkenalan dengan sleep bruxism yuk. Nah, bruxism itu ditandai dengan aktivitas otot rahang yang berulang-ulang. Dicirikan dengan menggemertakkan gigi dan atau mengatupkan rahang yang keras, bisa ke depan dan ke belakang, atau ke samping. Nah, bruxism ini ada dua, yaitu awake bruxism yang dilakukan ketika sadar dan sleep bruxism yang dilakukan ketika tidur. Nah, sleep bruxism ini biasanya nggak disadari sama orangnya. Biasanya sih keluarganya atau pasangannya yang nyadar kalau dia punya kebiasaan ini ketika tidur. Nah, sleep bruxism ini dikelompokkan lagi jadi dua, Sobat AI Care. Ada sleep bruxism primer, di mana kondisi ini muncul sendiri dan tidak dikaitkan dengan kondisi medis apapun. Yang kedua, sleep bruxism sekunder, di mana munculnya dikaitkan dengan kondisi medis seperti gangguan pada saraf atau efek samping dari obat-obatan. Terus, penyebabnya apa sih sleep bruxism itu? Sebenarnya sampai sekarang masih belum dipahami secara pasti penyebabnya itu apa. Nah, saat ini ada beberapa faktor yang dianggap dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sleep bruxism. Yang pertama, banyak minum alkohol. Yang kedua, kopi. 3, rokok. 4, stres emosional. 5, faktor genetik. 6, punya gangguan tidur lain seperti obstructive sleep apnea. Yang ketujuh, memiliki gangguan kecemasan atau depresi. Yang kedelapan, meminum obat-obatan tertentu yang dapat menimbulkan efek samping beberapa minggu setelah meminumnya. Dan yang kesembilan, ada faktor-faktor yang baru teridentifikasi diasosiasikan dengan bruxism, yaitu kondisi medis seperti GERD, gangguan pernapasan, esophagitis reflux, dan nocturnal frontal lobe epilepsy, atau kejang yang sering terjadi saat tidur. Nah, dari 9 faktor ini sih, faktor stres dianggap sebagai faktor pemicu utama munculnya sleep bruxism, walaupun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, lalu untuk faktor genetik, hal ini masih diteliti. Tapi ada penelitian yang menemukan bahwa 21-50% orang-orang dengan sleep bruxism ternyata punya anggota keluarga langsung yang menggemetarkan giginya ketika kecil. Gejala sleep bruxism ini kan khas ya. Nanti ketika bangun tidur akan terasa sakit tuh di rahangnya. Juga akan terasa saat membuka rahang sehingga sulit membuka mulutnya. Kadang bisa muncul sakit kepala juga saat bangun tidur. Terus kualitas tidurnya pun juga jadi buruk. Gigi-giginya juga lama-lama jadi hipersensitif. Lalu kalau misalnya kalian ke dokter gigi, bila ini sudah berlangsung lama, mungkin aja dokternya bisa ngeliat permukaan gigi kalian tuh jadi aus. Contohnya mungkin bisa dilihat dari taring ya, kayak mulai sama rata dengan gigi serinya. Kadang bisa ditemukan juga pembesaran otot rahang, terus bisa dihentikan nggak sih atau diterapi sleep bruxism ini? Nah, kita berbicara sleep bruxism yang tidak ada kaitannya dengan gangguan saraf atau kondisi medis apapun ya. Saat ini nggak ada terapi yang benar-benar efektif dalam menangani sleep bruxism. Kalau misalnya dokter menganggap kondisinya ini cukup parah, mungkin bisa diberikan occlusal splint atau night guard. Nah, occlusal splint ini berfungsi untuk menstabilkan gigi dari sendi rahang dan untuk melindungi struktur mulut. Lalu untuk night guard itu sendiri bentuknya mirip dengan occlusal splint. Dipakai untuk menjaga agar gigi tidak tergesek akibat aktivitas otot di sekitar rahang. Nah, jadi walaupun penelitiannya sudah banyak dilakukan, masih belum ditemukan terapi yang secara signifikan bisa mengobati sleep bruxism. Tapi tetap ada yang bisa kalian lakukan kok, Sobat AI Care. Jadi, ubah kebiasaan tidur kalian agar sehat dan baik. Pertama, hindari faktor-faktor yang mungkin memicu terjadinya sleep bruxism. Lalu, batasi aktivitas fisik sebelum kalian tidur. Pastikan juga kondisi kamar kalian itu cocok untuk tidur, seperti misalnya lampunya gelap dan sudah sunyi.
Sobat AI Care juga bisa melakukan teknik relaksasi dan memberikan sugesti ke diri sendiri sebelum tidur. Saya tidak akan menggemetarkan gigi sebelum tidur. Semoga video kali ini bermanfaat ya Sobat AI Care. Kalian bisa mengunjungi sosial media dan situs kami. Terima kasih.